Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai dikenal juga dengan nama Kerajaan Samudra Darussalam atau Kesultanan Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Pulau Sumatera atau persisnya di kota Provinsi Aceh. Awal berdiri Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad 13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintah pada tahun 1238 Masehi untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat yang bertujuan untuk dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Beliau mengangkat Marah Silou sebagai Raja Pasai pertama. Setelah naik tahta, Marah Silou berganti nama dan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh sampai beliau wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, berdasarkan cerita-cerita kunjungan negara lain, ada perbedaan pendapat mengenai kerajaan ini. Hal ini disebabkan karena adanya yang memisahkan antara nama Pasai dan Samudra. Dari catatan Tiongkok, meyakini adalah satu kerajaan. Sedangkan Marco Polo dalam catatan perjalanan menuliskan daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan utara terdapat nama Perlek atau Perla. Selama masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Al-Saleh memperkenalkan pertama kali menggunakan emas di lingkungan kerajaan. Hal ini yang dapat mengakibat Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan terbesar di samudra pada saat itu. Kerajaan juga mendapat terkenal sebagai tempat penyebaran agama Islam. Masa kejayaan Samudra Pasai kembali kerajaan di bawah masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik al-Zahir, tepatnya pada tahun 1383 sampai 1405. Pada tahun 1383 sampai tahun 1405, menurut catatan dari negeri Cina dalam bentuk kronik Cina, Sultan Zain al-Abidin Malik al-Zahir dikenalkan dalam catatan dengan nama Cina. Selanjutnya di bawah tampuk kepemimpinan Sultanah Nasrasiyah, Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan. Pada pemerintahan pernah didatangi oleh laksamana laut Cheng Ho. Armada Cheng Ho berkunjung berkali-kali ke Kerajaan Samudra Pasai antaranya tahun 1405 sampai 1408. Selanjutnya itu masa perdagangan. Pada saat itu bandar di Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dan merupakan pintu masuk ke Nusantara. Hubungan baik dengan Kerajaan Malaka yang saat itu ramai sebagai pusat perdagangan dunia membuat Kerajaan Samudra Pasai sebelum pelabuhan yang maju. Selanjutnya pelayaran. Berada dekat dengan pesisir pantai, Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat. Pelayaran keluar masuk di Kerajaan Samudra Pasai menjadi ramai. Hal ini ditunjung dengan mayoritas penduduk kerajaan berprofesi sebagai nelayan. Perekonomiannya di bidang ekonomi Kerajaan Samudra Pasai mendapatkan kemajuan yang pesat. Koin emas sebagai alat pertukaran, ditambah pelayaran dan perdagangan yang pesat membuat kerajaan ini terkenal kaya dan makmur. Saat itu kerajaan menjadi pemasok lada yang terkenal untuk dunia. Rakyat kerajaan menanam lada dan memanennya setiap 2 kali setahun, menghasilkan susu dan dijadikan keju untuk perdagangan ke negara Eropa. Hal itulah menjadikan salah satu kerajaan yang terletak di Selat Melaka menjadi makmur. Selanjutnya hubungan internasional. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan baik dengan beberapa kerajaan sekitarnya, seperti Kerajaan Malaka, di mana
sering terjadi pernikahan antar kedua sultan. Kerajaan juga telah menjalin hubungan baik dengan Cina yang dikirim adik sultan ke sana untuk menimba ilmu. Namun hubungan tidak baik juga mengakibatkan kerajaan Nakur menyerang kerajaan Samudra Pasai yang mengakibatkan Raja Pasai tewas. Selanjutnya yaitu masa keruntuhan. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ini diakibat oleh beberapa pengaruh internasional dan eksternal. Internal kerajaan, masa keruntuhan yang sering terlibat pertikaian antar keluarga kerajaan, perebutan kekuasaan dan jabatan yang sering terjadi, perang saudara dan pemberontakan tidak bisa dihindari. Bahkan raja saat itu meminta bantuan kepada Raja Malaka untuk meredam pemberontakan. Namun tidak urung terjadi karena pada tahun 1511 kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugal. Portugal menyerang kerajaan Samudra Pasai dan runtuhlah kerajaan itu. Samudra Pasai tetap bibit kerajaan masih ada sehingga tahun 1524 kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari Sultan Aceh.